Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahdaba wahdah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulannya Al-Quran, Syahrul Quran wa Syahrul Iman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita dengan ibadah puasa. Setelah sekian lama kita memohon kepada Allah untuk dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Maka seharusnya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ketika mendapatkan kesempatan yang mulia ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan untuk memperbanyak amal saleh. Kita manfaatkan untuk memperbanyak amalan kebaikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Ta'ala kelak. Bulan Ramadan erat kaitannya dengan ibadah puasa. Puasa sendiri, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Junnah di sini secara bahasa dapat diartikan sebagai perisai ataupun tameng, ataupun dapat kita artikan pula sebagai benteng ataupun pertahanan dalam diri kita. Artinya apa? Ibadah puasa itu akan menjadi perisai bagi seorang mukmin, menjadi perisai bagi dirinya dari perbuatan kemaksiatan dan kesia-siaan. Ketika puasa kita berhasil, ketika puasa kita sesuai dengan tujuannya, maka seharusnya diri kita terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Seharusnya lisan kita terhindar dari perkataan kotor, dari perkataan dusta. Seharusnya mata kita terhindar dari pandangan yang Allah haramkan. Dan tangan kita terhindar dari mengganggu saudara kita dan sebagainya. Kemudian makna lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yang dimaksud dengan puasa sebagai perisai memiliki dua makna. Yang pertama adalah sebagai perisai dalam kehidupan di akhirat. Yang kedua adalah di kehidupan dunia. Kita bahas dari yang kedua, yaitu sebagai perisai di kehidupan dunia. Maknanya apa? Dengan ibadah puasa seharusnya syahwat kita menjadi semakin terkekang. Artinya godaan untuk melakukan keburukan semakin kecil. Dan ketika kita sedang berpuasa, maka tidak boleh kita membalas saudara kita yang menggunjing kita, ataupun ketika ada orang lain yang mencaci kita, mencela kita, maka seharusnya kita mengatakan kepada mereka, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itulah salah satu fungsi puasa sebagai perisai di kehidupan dunia. Artinya apa? Artinya puasa di sini menghalangi kita ataupun mencegah kita dari perbuatan kemaksiatan ataupun bahkan sekadar perbuatan sia-sia. Itu adalah perisai di kehidupan dunia. Adapun yang kedua yaitu perisai di kehidupan akhirat. Maknanya apa? Ibadah puasa di sini akan ketika kita menghadap kepada Allah, pahalanya akan sampai kepada kita. Dengan ibadah puasa kita terhindar dari siksa api neraka di akhirat kelak. Itu adalah makna puasa sebagai perisai ataupun tameng di kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu, mari saudaraku sekalian, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga lisan kita jaga hati kita jaga setiap anggota tubuh kita dari sesuatu yang Allah haramkan. Jangan sampai kita berpuasa tapi lisan kita masih berkata kotor. Jangan sampai kita berpuasa tapi mata kita masih memandang sesuatu yang Allah haramkan. Jangan sampai kita berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, karena kita tidak terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Jangan sampai Allah tidak butuh dengan puasa kita. Ketika kita tidak bisa terhindar dari perkataan kotor ataupun perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dengan
puasa kita, tidak butuh dengan lapar dan hausnya kita. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika berpuasa ataupun ketika berada di bulan Ramadan ia tidak terhindar dari perkataan dusta, tidak terhindar dari perkataan kotor, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah atas puasa yang ia lakukan, atas menahan lapar dan dahaga yang ia lakukan. Imam As-Suyuti ketika beliau mensyarah hadis ini, sebagaimana disebutkan dalam syarah Ibnu Majah, yang dimaksud dengan az-zur di sini adalah perkataan dusta, perkataan bohong, bahkan perkataan yang memfitnah. Allah tidak butuh pada puasa seorang hamba ketika seorang hamba tersebut tidak bisa menahan lisannya dari perkataan kotor dan perkataan dusta ketika puasa. Dalam riwayat lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah juga pernah bersabda, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Rubba sha'im, betapa banyak orang yang berpuasa. Sha'im di sini bentuknya nakirah, artinya untuk umum, untuk kita semua. Betapa banyak orang yang berpuasa, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ketika ia berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin, dan betapa banyak orang yang qiyam, orang yang mendirikan salat malam, hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Dia hanya mendapatkan tidak tidur saja. Maknanya apa dan mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena ketika dia berpuasa, ketika dia salat malam, akan tetapi dia tidak bisa terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Lisannya masih sering mencela, lisannya masih sering mencaci maki, matanya masih sering jelalatan, matanya masih sering memandang yang suatu yang Allah haramkan dan sebagainya. Tangannya masih sering mengganggu saudaranya, masih sering meminta-minta dan sebagainya. Seharusnya puasa menjadi perisai, akan tetapi kebalikannya. Maka ketika kita tidak bisa tertahan dari perbuatan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan puasa kita. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, mari kita jadikan ibadah puasa kita ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, menjadi seorang yang muttaqin, menjadi seorang yang lebih bertakwa, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan kita, sehingga ketika kita melakukan suatu hal maka timbangannya adalah timbangan syariat. Bagaimana menurut Allah dan Rasulnya, kira-kira Allah dan Rasulnya suka atau tidak dengan yang kita lakukan. Jangan sampai kita berpuasa tapi kita masih menurutkan hawa nafsu kita. Kita berpuasa tapi hati kita masih sering ngerasani saudara kita, ataupun lisan kita masih sering mencaci saudara kita, tangan kita masih sering berbuat kotor ataupun memukul saudara kita, pandangan kita masih memandang yang haram, kaki kita masih melangkah ke tempat yang Allah haramkan atau ke tempat yang Allah tidak ridhoi, anggota tubuh kita masih bermaksiat. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan itu. Karena apa? Karena Allah tidak butuh pada puasanya. Sebagai penutup, mari kita ingat nasihat dari Jabir bin Abdullah tentang puasa. Beliau pernah berkata, seandainya engkau berpuasa, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ataupun melakukan ibadah puasa yang lainnya, maka hendaknya pendengaranmu ikut berpuasa, kemudian penglihatanmu puasakanlah juga dari sesuatu yang Allah haramkan untuk engkau pandang, lisanmu turut engkau puasakan dari berkata kotor, dari berkata dusta, dan janganlah engkau menyakiti tetanggamu. Bersikap tenanglah dan berwibawalah di hari puasamu. Jangan sampai hari puasamu dan hari
tidak puasamu itu sama saja. Maknanya apa di sini? Jangan sampai ketika kita sedang berpuasa dan ketika kita sedang tidak berpuasa sama saja. Artinya apa? Ketika berpuasa lisan kita masih mencaci, mata kita masih memandang sesuatu yang Allah haramkan. Jangan sampai demikian. Karena tidak ada bedanya antara berpuasa dan tidak berpuasa. Seharusnya bagi seorang mukmin ketika dia berpuasa, seharusnya itu bisa menjadi tameng bagi dirinya, dapat menjadi junnah, asyamu junnah, sebagaimana sabda Rasulullah yang di depan tadi. Puasa adalah sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai benteng diri kita. Agar apa? Agar tujuan puasa dapat terrealisasi sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini surahnya Allah khususkan bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman. Ibnu Mas'ud ketika beliau mengomentari sebuah ayat yang diawali dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, apa kata Ibnu Mas'ud? Idza sami'tallahu yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ara'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Ketika engkau mendengar Allah berfirman dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu fa'ara'iha sam'aka, maka pasang pendengaranmu baik-baik, perhatikan dengan seksama. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muru bihi. Karena biasanya setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu akan ada kebaikan yang Allah perintahkan, aw syarrun yanha anhu, atau akan ada keburukan yang Allah larang. Maka kita perhatikan ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 183. Setelah surah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dengan jalan apa? Dengan jalan mentaati setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Syukran jazilan wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.